Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa tips untuk kita memilih hewan kurban yang baik, hewan kurban yang pantas untuk kita kurbankan nantinya. Dalam hal ini untuk sapi. Ya, jadi yang pertama untuk memilih hewan kurban itu kita harus tahu dulu apakah hewan kurban tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh syariat. Pertama itu dari umur, kita bisa lihat apakah umurnya sudah mencapai umur yang diperbolehkan, ya, yaitu 2 tahun minimum untuk sapi. Yang kedua, apakah hewan tersebut ada cacat atau tidak. Jadi dari segi syariat seperti itu, ada umur dan ada dari cacatnya. Cacatnya, jika ada cacat yang itu bisa ditolerir, itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau cacatnya seperti buta matanya, patah kakinya, dan lain sebagainya, itu hewan tersebut tidak bisa dikurban. Jadi buat teman-teman yang mau cari hewan kurban, itu harus dicek apakah kakinya ada yang patah atau matanya ada yang cacat dan lain sebagainya. Sebaiknya jangan dipilih hewan kurban tersebut. Oke. Yang ketiga, itu kita harus lihat kondisi hewannya. Ini dari segi di luar syariat. Kita lihat kondisi hewannya, apakah hewannya itu sehat, kondisinya baik, atau seperti apa. Ya, karena ada beberapa hewan yang kita lihat di kandang itu mungkin lemas, lesu, nggak nafsu makan, ya. Jadi salah satu tipsnya itu biasanya dari seperti itu. Ya, karena dari segi kesehatannya bisa kita nilai apakah dia itu kondisinya fit, kondisinya atau tidak fit seperti apa. Yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir itu kita lihat dari kepantasan hewan tersebut. Jadi teman-teman yang mau nyari hewan kurban, riset dulu apakah harga tersebut cocok dengan hewan yang ditawarkan. Jangan sampai harganya terlalu tinggi, ternyata hewan yang ditawarkannya kecil. Jadi sebaiknya, salah tips terakhir, riset dulu terkait harga dari hewan kurban tersebut. Oke, yang pertama, kenapa harus beli sapi di sini? Yang pertama, yang sudah pasti kita harus pegang teguh itu amanah. Insya Allah sapi-sapi di sini dan kita juga bertransaksi amanah sesuai dengan akad kesepakatan kita, karena kita menghindari ya untuk melanggar akad atau kita melanggar amanah, karena itu perbuatan yang tidak baik yang juga dilarang. Yang kedua, tentunya profesional. Jadi kandang kita di sini alhamdulillah sistemnya semua sudah berbasis digital, jadi pembelian sudah melalui transfer, DP dan lain sebagainya, juga kwitansi, tidak ada lagi yang memakai kwitansi fisik. Kwitansi ataupun invoice sudah kita kirimkan langsung via digital, jadi tidak khawatir apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang sudah pasti harga di sini terjangkau. Teman-teman boleh compare, boleh lihat dengan kandang-kandang lain. Insya Allah kita berani untuk adu harga. Harga di sini miring karena kita menyesuaikan juga kemampuan dari teman-teman semua. Ada price list yang kita terbitkan, itu juga berbeda harganya. Kalau misalnya teman-teman datang langsung ke sini, bisa kita negosiasikan lagi, harganya bisa lebih murah. Jadi seperti itu. Yang keempat, tentunya hewan di sini terjaga, terjamin kualitasnya juga kesehatannya. Hewan di sini insya Allah bobotnya bobot real, tidak ada bobot yang perkiraan atau terkaan, kita semua timbang langsung di kandang. Yang kedua juga di sini kesehatannya terjamin karena kita sudah terverifikasi, cek kesehatan dan langsung diawasi oleh dokter hewan. Kita juga ada servis yang kita berikan kepada konsumen yang memang sudah memilih hewan kurbannya di sini. Insya Allah kita free perawatan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sapinya akan seperti apa nantinya sampai kurban, ya, karena insya Allah untuk perawatan kita itu bebas biaya. Jadi dari mulai DP itu dibayarkan sampai nanti hewan kurban diantarkan, insya Allah sapi akan tetap terawat dan terjaga. Yang kedua, kita free ongkir di daerah Jabodetabek. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang memesan sapi di daerah Jabodetabek tidak akan kita kenakan biaya sedikit pun. Insya Allah kita akan antarkan hewan kurbannya di H-1 langsung ke tempat yang diminta oleh pengkurban. Seperti itu kurang lebih.